Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hati dan pikiran, itulah kiranya yang menguasai kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berbahagia dan penuh sukacita diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita yang menjadi renungan dan khotbah pada hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian dikatakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya kalau ada pengulangan suatu permintaan, pengulangan suatu pernyataan, pengulangan suatu yel-yel, dan pengulangan suatu perintah yang sama sampai 3 kali berturut-turut, itu adalah merupakan suatu sinyal atau suatu tanda betapa sangat pentingnya
permintaan itu, pernyataan itu, dan perintah itu. Tidak harus diabaikan, tidak boleh tidak harus dilakukan, dan harus menjadi prioritas. Jadi sama seperti di rumah. Nah, sopan sama tulangnya. Nah, jangan gitu ngomong sama tulang sopannya. Nah, sekali lagi saya bilang malam mama, sopannya itu kan penting. Tidak bisa diabaikan. Harus dilakukan. Jadi pengulangan sampai 3 kali berturut-turut itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Dalam ibadah minggu gereja kita pun hal itu kita temukan. Setiap hari Minggu mengawali ibadah Minggu, kita mengatakan suatu kata yang berturut-turut 3 kali, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya untuk Allah Bapa Sang Pencipta, haleluya untuk anaknya Yesus Kristus Juru Selamat, haleluya untuk Roh Kudus pemelihara gerejanya. Jadi satu kata yang diulang sampai dengan 3 kali, betapa pentingnya memuji Tuhan harus 3 kali. Demikian juga dalam mengakhiri ibadah kita, baik di gereja waktu Minggu, baik pertanyaan kita akhir dengan kata amin 3 kali. Amin untuk Allah Bapa, amin untuk Yesus Kristus, dan amin untuk Roh Kudus. Betapa pentingnya. Kita tidak mengenal amin di tengah-tengah ya. Ketika berdoa, berkati Tuhan, amin, 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 amin Tuhan, amin, 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 amin. Itu amin main-main. Kita mengenal amin itu di belakang, bukan di tengah. Jadi makanya ada orang ada amin. Saudara-saudara ada amin. Datang dari belakang, sudah pulang Pak si amin, ada urusan. Begitu. Jadi banyak orang sering memakai kata amin hanya main-main saja. Kehabisan kamus dari depan ada amin. Di mana amin? Amin saudara. Banyak kali aminnya. Jadi amin main-mainan. Ya. Kita mengenal 3 kali. Betapa pentingnya amin itu. Saya percaya Tuhan. Kepada Allah Bapa, kepada anaknya, kepada Roh Kudus. Suatu kata nasihat pun atau peringatan kalau sudah sampai 3 kali itu artinya nasihat yang tidak main-main. Nasihat yang sangat penting diucapkan berturut-turut sampai dengan 3 kali. Dalam budaya kita pun, budaya orang Batak, kita juga mengenal kata 3 kali. Kata yang sama yang selalu diucapkan berturut-turut. Contoh, alani tadok kemahoras toluhali. Itu kan? Tidak pernah orang kita mengatakan horas 2 kali atau 5. Horas toluhali. Horas, horas, horas. Kan begitu. 3 kali kita katakan horas. Alaluksidung ulau taulup pematuluhali. Olop-olop, olop-olop, olop-olop. Anggo parsinam toriwo to deh. Itu kan? Ngatakas be pasahat olop-olopi, ingoti-ingoti, olop-olop taruk matuluhali. Kan begitu. Berarti penting. Penting. Kalau mengucapkan upasa pun, dulu amang asa tubuh ngolu-ngolu. Jadi dalam budaya orang Batak pun budaya kita, pengulangan kata sampai 3 kali itu adalah sangat penting
Kenapa? Karena dalam budaya kita 3 kali berturut-turut itu menunjuk kepada kesungguhan. Menunjuk kepada sepenuh hati. Menunjuk kepada kesempurnaan. Dokumentulu mangupasai asa tunggok las nirohai tubuh ngolu-ngolu. Begitu. Jadi bukan hanya ibadah kita mengenal istilah yang sama berturut-turut, tapi budaya kita pun memiliki hal yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian dikisahkan dalam teks firman Tuhan hari ini. Disebutkan setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, pada suatu pagi, ketika para murid-murid Yesus dengan Yesus selesai sarapan pagi bersama. Pada suatu kali, ketika mereka selesai sarapan, katanya, berarti pagi-pagi kan, nggak ada sarapan malam atau siang, sarapan pagi. Lalu Tuhan Yesus mengajukan suatu pertanyaan kepada Simon Petrus. Pertanyaan yang sama. Perkataan yang sama. Diajukan Yesus, dikatakan Yesus kepada Simon Petrus. Simon, anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus. Simon memang jawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yang kedua, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tetapi yang ketiga, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu sedihlah hati Simon Petrus karena Yesus bertanya sampai 3 kali berturut-turut pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Atas 3 pertanyaan yang sama ini yang dipertanyakan secara berturut-turut 3 kali. Simon Petrus juga memberi jawaban yang sama 3 kali. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus tahu siapa Simon. Dia tahu. Bukan tidak tahu Yesus bagaimana perasaan sikap Simon Petrus. Tetapi dia harus bertanya sampai 3 kali. Berturut-turut pertanyaan yang sama. Pertanyaan Yesus yang berulang sampai 3 kali ini bukan untuk menekan Simon Petrus, karena kita bisa sering mengatakan 3 kali menekan kan, supaya tertekan dia kan, supaya takut sedikit kan. Bukan mau menekan Simon Petrus, bukan untuk mengingatkan Simon Petrus kepada masa lalunya. Karena Simon Petrus sampai 3 kali menyangkal Yesus, saya tidak kenal dia kok. Molo di hata Batak, saya mati dak kutede. Orang Batak pun kalau sudah sampai istilah mati, itu sudah serius kan. Orang membuat, saya mati dak ngau. Ngasih duit. Ya kan? Pertanyaan ini bukan mengingatkan Simon Petrus kepada masa lalunya, atau Yesus bukan mau balas dendam atas tindakan Simon Petrus yang menyangkal dia sampai 3 kali tidak kenal siapa Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaan yang sama ini, pengulangan pertanyaan ini adalah untuk menguatkan dan meneguhkan
meneguhkan hati dan iman Simon Petrus. Karena ada dua tugas besar dan tugas berat yang harus diemban Simon Petrus mengikut Yesus. Hanya itu. Yesus mau memberi dua tugas yang berat. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan yang sama berturut-turut sampai 3 kali. Menguatkan hati, meneguhkan hati dan iman Simon Petrus supaya jangan main-main menerima tugas. Jangan jor-joran menerima tugas tapi tidak dikerjakan. Banyak begitu kan? Melayani pun banyak begitu. Jor-joran hanya untuk memposting. Sedang pelayanan. Kang Binoto itu dia melayani lah. Lalu orang datang, mantap guys, lanjut. Kan begitu kan? Hanya jor-joran. Iya, jor-joran. Semua dibilang pelayanan. Kan? Ikut pertanyaan pelayanan, padahal dilayani di situ. Iya kan? Semua kita pakai istilah pelayanan. Minggu sedang pelayanan, padahal duduk tenangnya ngantuk pelayanan. Kan begitu. Hanya jor-joran. Sekarang Yesus menguatkan, meneguhkan hati dan iman Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Ada dua tugas besar dan tugas berat yang harus diemban oleh Simon Petrus. Kedua tugas itu ialah pertama, menggembalakan domba-domba Yesus. Setelah Simon Petrus menjawab, Tuhan engkau tahu, gembalakanlah domba-domba. Saudara-saudara, menggembalakan anak-anak kita pun susah kan? Susah, itu darah kita. Yang ada bersama kita siang dan malam. Menggembalakan itu pun susah. Tidak sedikit orang tua harus stres menggembalakan anaknya kan. Bapaknya, mamanya, gereja, KHKBP, anaknya gak tahu kemana. Susah kan? Hanya ke gereja udah susah. Apalagi mau cari jodoh. Ya sukanya di situ. Suka, Pak, bukan kau yang menikah, akunya menguli. Kok ribut sih? Susah kan? Menggembalakan anak kita sudah susah. Tidak begitu banyak. Kita tidak ada punya anak 15 sampai 20. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Pening kan? Susah. Menggembalakan keluarga pun bisa susah. Tidak nyambung pikiran hati suami dan istri. Pagi berdamai, sore berperang. Tidurnya saling membelakangi. Kan begitu. Susah kan? Hanya menggembalakan keluarga. Bukan kelompok besar. Sekarang Yesus memberi tugas perintah kepada Simon Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Tidak terhingga banyaknya. Karena domba Yesus banyak. Kita banyak. Miliaran. Dan tugas itu diberikan. Itu makanya mengemban tugas besar ini. Yesus menguatkan Simon, meneguhkan dia. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau ada pun sebenarnya pelantikan di gereja, harus 3 kali ditanya. Berulang-ulang kan? Supaya sampai bersidih dia kan. Kalau 1 kalinya, mau. Besoknya tidak mau kan? Hanya nama tertulis di situ, enggak kelihatan kemana. Ada tugas besar, ada tugas yang berat. Dan yang kedua tugas itu adalah berhadapan dengan risiko ancaman yang besar, yaitu taruhan nyawa.
Jadi mengikuti Yesus sebenarnya bukan mau enak-enak. Ayolah, ikutlah, bisa nanti makan siangnya kita di situ. Adanya nasi box. Bukan itu kan? Bukan itu. Kalau itunya gak usah dilantik. Datang aja makan kita enak-enak, bawa pulang 1 kotak. Dan begitu. Ini ada tugas yang risikonya begitu luar biasa sampai harus taruhan nyawa. Makanya pertanyaan itu 3 kali berturut-turut dan Simon harus menjawab 3 kali berturut-turut jawaban yang sama. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Saya bacakan ayat yang ke-18, di sini ancaman itu yang harus dihadapi oleh Simon Petrus. Demikian dikatakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Keadaan masa mudamu tidak seperti itu nanti kau hadapi. Di saat kau masih muda, ketika kau dikejar bisa lari sembunyi. Tapi ketika kau sudah tua mau lari kemana? Jalannya aja sudah reot, apalagi mau lari kan? Itu makanya. Jadi kanong matua, unak perasa betong doli-doli. Saya mengugabi ng matua, ya. Ipon na 2 nama, alay saya mengugabi. Tubel belunok ko na, pak na pisuboy teha. Jangan lagi. Jadi jiwa muda itu, ya jangan perasaan jiwa muda. Kalau sudah tua, ya tua lah. Kan? Kita terima ketuaan kita kan. Kita harus terima itu. Dan itu yang diingatkan oleh Yesus kepada Simon. Ingat, kau nanti akan menjadi tua, tidak seperti sekarang. Sekarang bisa kau lakukan apa saja, sesukamu mau kemana. Tapi nanti setelah kau tua, kau akan dipapah orang lain. Kalau melawan-lawan diikat kamu, dibawa entah kemana, ditutup matamu, dibuang kamu ke laut. Dan akhirnya begitu kan. Simon Petrus harus mati martir setelah dia tua. Benar yang dikatakan Yesus. Benar. Keadaan itu harus dihadapi Simon Petrus. Tetapi bagaimana supaya keberaniannya tidak ciut ketika dia ditanya seorang perempuan, "Hei, kamu orang Galilea? Dari matamu aja, dari caramu sembunyi-sembunyi, dari bahasamu, logatmu, logat Galilea, kau adalah salah satu dari mereka." Oh tidak, saya tidak kenal itu. Kamu salah, kamu kurang tidur. Mana kenal gue itu, kan begitu. Yesus mengatakan, nanti setelah tua, kamu tidak diakui begitu. Tipu muslihatmu tidak akan berlaku lagi. Makanya pasrahkanlah dirimu. Kasihilah Tuhanmu sepenuh hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua hal ini adalah bukti kasih Simon Petrus kepada Yesus. Menggembalakan domba-domba Yesus dan berani berhadapan dengan risiko ancaman taruhan nyawa. Karena itu dikatakan Yesus. Dan setelah dijawab Petrus, apa kata Yesus? Ikutlah. Ikutlah. Jadi mengikut Yesus kalau kita nyanyikan Bukenan 490. Mengikut Yesus keputusanku. Jangan keputusan abal-abal. Sekali ngambil keputusan dipertanggungjawabkan dong. Itu ya.
anggota 2025 ringkas no partanganga ini na. Olah Solomon rohana 2 hari daktari dewi. Ya kan? Iya, mana janjimu? Petrus berjanji, dia memenuhinya. Saudara-saudara, tentu pertanyaan yang sama juga sedang diajukan Yesus kepada kita semua hari ini. Anggota jemaat HKBP Tibet, kaum bapak dan kaum ibu, yang perhalado pertohonan dan perhalado tidak pertohonan. Dari UEK 1 sampai UEK 7. Yesus mengatakan, apakah kamu mengasihi aku? Jadi bukan hanya kepada Simon Petrus. Sekarang Yesus bertanya kepada kita, apakah kamu mengasihi aku? Saya tidak memaksakan kita memberi jawaban seperti jawaban Simon Petrus. Nanti itu menjadi jebakan Batman. Tapi kita yang merasakan bagaimana tindakan Yesus dalam hidup kita, apa yang telah diperbuat Yesus bagi kita, kita jawab masing-masing. Kita mau menjawab apa? Pertanyaan yang sama seperti Simon Petrus, itu pertanyaan Yesus kepada kita pagi hari ini. Apakah kamu mengasihi aku? Jawaban kita tidak cukup dengan bahasa yang berhati-hati, bahasa yang menyala, dan bahasa yang manis. Tetapi perbuatan, perilaku kita yang baik, yang berkenan di hati Tuhan, itulah jawabanmu. Amin. Kita berdoa.